Bertemu kembali jelang puncak peringatan HUT ke-79 RI. Sejak siang tadi hingga sore ini, Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur mulai disterilisasi. Tim gabungan TNI Polri mulai mensterilisasi lokasi, dalam hal ini Istana Garuda IKN. Sterilisasi dimulai dari depan pintu masuk IKN, lokasi dalam gedung Istana Garuda, dan area sekitar. Sterilisasi dilakukan agar perayaan HUT RI berjalan aman dan lancar. Sementara doa lintas agama dilakukan usai salat Jumat di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Hal itu bertujuan untuk kelancaran penyelenggaraan upacara 17 Agustus esok hari. Dalam acara itu dilakukan potong tumpeng bersama TNI Polri, sejumlah tokoh agama dan perwakilan pekerja konstruksi. Kami yang berada di sini barusan tadi sholat Jumat di dalam istana dan dilanjutkan doa bersama dengan jajaran TNI Polri. Tentunya tidak terlupakan ada yang kami hormati, kami banggakan seluruh tokoh masyarakat, seluruh kiai, ustadz maupun tokoh agama. Kami berdoa untuk kelancaran kegiatan esok hari yang dipimpin oleh Pak Ustadz Said. Lebih dari 2.000 aparat TNI Polri gabungan disiapkan untuk pengamanan mengawal upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara Sabtu esok. Pengamanan dan gladi bersih sudah berlangsung sejak Kamis kemarin. Diperkirakan Presiden Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan sejumlah pejabat negara menteri tiba di Bandara Sepinggan, Balikpapan pukul 6 sore nanti waktu setempat. Adalah presiden dan presiden terpilih beserta ibu negara. Kemudian yang VIP, kepala lembaga negara. Kemudian beberapa ketua komisi. Diharapkan pukul 15.07 Bapak Presiden sudah di di Bandara Halim, kemudian berangkat kemari. Mungkin sebelum maghrib sudah mendarat. Upacara 17 Agustus 2024 menjadi peristiwa bersejarah Indonesia. Upacara dan perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Menurut pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, sarana prasarana peringatan kemerdekaan HUT ke-79 RI di IKN sudah siap. Bagi OIKN, 17 Agustus itu bukan masalah besar ya. Semua sudah ready, sudah set up. Justru pertanyaannya seperti yang selalu kita sampaikan, bahwa pembangunan IKN ini bukan selesai pada tanggal 17 Agustus. Ini adalah tadi sebutkan ini long term project ya. Project jangka panjang, proyek kebanggaan Indonesia untuk anak cucu kita. Tak hanya pembangunan fisik IKN, tim akrobat Jupiter TNI Angkatan Udara siap mengangkasa di langit Ibu Kota Nusantara dengan menampilkan 5 formasi dalam waktu 5 menit dari ketinggian 3.000 kaki. Jupiter Aerobatic Team kita sudah siap, hanya memang kondisi cuaca saja yang menurut kami masih menjadi kendala karena kondisi cuaca yang cukup menantang. Dan visibility yang juga cukup hazy di area ibu kota negara sehingga menjadi sedikit terkendala, tapi masih bisa dilaksanakan. Selain para pejabat, upacara dan perayaan kemerdekaan di IKN juga dihadiri berbagai tamu undangan. Presiden Joko Widodo mengurangi jumlah tamu undangan yang semula 8.000 tamu menjadi 1.300 orang. Awal-awal yang diundang itu 8.000. Dihitung-hitung ternyata hotelnya nggak cukup, akomodasi tidak cukup, konsumsi juga sangat sulit, karena memang ekosistemnya belum terbangun di sini. Akhirnya dari 4.000 dipotong jadi 2.000. 2.000 pun masih tidak cukup. Akhirnya keputusan terakhir kemarin menjadi 1.300. Perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia juga dihadiri perwakilan masyarakat Kalimantan Timur dan pekerja konstruksi IKN.
Kehadiran mereka menjadi momen penting dan bersejarah, menjadi saksi berdirinya Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan, Kompas TV IKN, Kalimantan Timur. Kita tinjau persiapan jelang HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur bersama jurnalis Kompas TV Mas Nira Rahmawati. Untuk esok hari ada agenda spesial apa yang bakal disiapkan untuk menyambut HUT RI, Mas Nih? Ya, untuk malam nanti sekitar pukul 12 malam menjelang tanggal 17 Agustus 2024 ini ada renungan suci yang digelar di Taman Kusuma Bangsa yang dimana ini berada di kawasan inti pusat pemerintahan. Nanti akan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi, juga dari petinggi negara seperti Kapolri juga ini menghadiri renungan suci yang digelar nanti perkiraannya dari pukul 11:30 hingga pukul 12 dan menjelang dari pergantian hari dari tanggal 16 Agustus menuju tanggal 17 Agustus 2024. Kalau misalnya kita bagaimana nantinya dari Presiden ini rencananya sore ini akan bertolak dari Jakarta menuju ke IKN dan dikabarkan akan sampai di IKN ini sekitar pukul 8 kurang waktu Indonesia Tengah. Tapi nanti kita nantikan Presiden ini sampai di IKN pukul berapa. Tapi tentunya sebelum dari besok 17 Agustus 2024 untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 nanti sekitar pukul 12 akan dilaksanakannya renungan suci yang diikuti oleh Presiden Jokowi dan juga pejabat tinggi negara lainnya. Tifal. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Mas Nira Rahmawati melaporkan. Terima kasih.